Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur, mari kita tiada henti-henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga nikmat tersebut yang menjadikan aktivitas kita berjalan dengan lancar dan tentunya tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, berapa banyak saudara kita yang mungkin hari ini, saat ini sedang Allah uji dengan sakit. Berapa ratus, bahkan ribu, mungkin juta orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita yang ada terbaring di rumah sakit saat ini. Tapi alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan sekali lagi kita pergunakan nikmat sehat walafiat ini untuk sebaik-baiknya bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat daripada syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di mana hari tidak ada syafaat kecuali syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 dimanapun berada, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sebagai manusia, kita hidup di dunia ini perlu perkara dunia. Karena sedekah membutuhkan perkara dunia atau harta. Berbuat kebaikan pun perlu dunia atau harta. Berbuat apapun kita membutuhkan daripada perkara dunia, karena kita masih hidup di dalam dunia. Namun jangan mentang-mentang kita hidup di dunia sehingga kita lalai terhadap kehidupan yang benar-benar sesungguhnya kehidupan. Kehidupan yang hari ini adalah cerita yang kelak akan menjadi nyata, yaitu kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas mentang-mentang kita masih sehat, kita lupakan akhirat. Jangan lantas mentang-mentang kita masih dalam kondisi hidup di dunia, kita lupa bahwa kelak kita akan menghadapi yang namanya kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang satu zaman yang akan menimpa umatku kelak di akhir zaman. Yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Umatku akan cinta terhadap 5 perkara, lalu dia lupa terhadap 5 perkara. Umatnya Rasulullah di akhir zaman akan mencintai 5 perkara, melupakan daripada 5 perkara. Apa yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbunal hayat wa yansawunal maut. Umatku di akhir zaman nanti akan sangat mencintai kehidupan dunianya, sehingga ia melupakan daripada kehidupan atau melupakan daripada kematian atau ajalnya. Padahal walikulli ummatin ajalun. Setiap umat ini mempunyai daripada ajalnya masing-masing. La yastakhiruna sa'ah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal kepadanya, tidak bisa diakhirkan walaupun 1 detik, dan tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik. Kematian pasti akan datang dan hak akan menemui setiap makhluk Allah yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Untuk itu, mari kita renungkan diri kita.
Mari kita introspeksi, bermuhasabah diri, bekal atau amal apa sajalah yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saking enaknya Allah berikan nikmat kepada manusia hidup di dunia, ia lupa, dia tidak sadar bahwa dia akan mengalami yang namanya kematian. Seakan-akan dirinya akan hidup selama-lamanya. Boleh kita sibukkan bekerja, boleh kita tumpukan harta benda, dan pun dengan niat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka la yamutu abada. Bekerjalah kalian untuk duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Artinya, ketika kita bekerja di dunia, kita disuruh oleh Rasulullah untuk bersungguh-sungguh. Untuk bersungguh-sungguh seakan-akan kita akan hidup selamanya di dunia. Tujuannya apa? Agar kita bersemangat, menjadi motivasi untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama pun butuh perkara dunia. Tapi wa'mal li akhiratika. Bekerjalah kalian untuk akhiratmu ka'annaka mayitun gadah. Seakan-akan engkau akan wafat atau mati esok hari. Artinya, selain kita disuruh bekerja dengan bersungguh-sungguh, yang seakan-akan kita seolah-olah kita akan hidup selamanya di dunia, juga kita diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah, untuk beramal soleh, seakan-akan kita akan wafat atau meninggal dunia esok hari. Artinya ketika kita tahu bahwa besok kita akan meninggal dunia, tentunya kita akan sangat-sangat khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tahu besok akan meninggal dunia, dia akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, takut, dan dengan raja harapan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman yang menimpa umat Rasulullah, yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. 5 perkara, dan umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama tadi, umat Rasulullah akan cinta terhadap kehidupannya sehingga dia lupa bahwa akan datang kepadanya kematian. Yang kedua, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Umatku akan sangat mencintai harta benda, kekayaannya, sehingga dia lupa bahwa di dalam setiap harta benda dan kekayaannya akan ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun barang yang kita miliki akan ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi benda-benda yang kita beli saat ini, yang kita tidak peruntukkan untuk ibadah, akan menjadi hisaban yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi benda-benda yang kita beli saat ini, yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, itu akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar bahwa setiap perkara harta kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan berpikir ketika kita akan membeli suatu benda, apa bentuk maslahat benda tersebut? Banyak mudaratnya kah atau banyak manfaatnya kah? Ketika kita kaji lebih banyak mudaratnya, maka sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, kita tidak lantas untuk langsung membelinya.